Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kita lanjutkan lagi perkuliahan hari ini. Untuk hari ini kita lanjutkan materi tentang organisasi sistem komputer. Nah, yang akan kita bahas hari ini yaitu mengenai yang pertama, yaitu bahwa digital komputer itu terdiri dari hubungan antara prosesor, memori, dan perangkat input-output. Dan ketiga komponen inilah yang akan menjadi kunci utama dari suatu digital komputer yang akan dijelaskan di masing-masing level dalam perkuliahan hari ini. Kita bahas sekarang tentang prosesor. Anda terlihat dari gambar di samping ini bahwa di sini ada suatu organisasi dari suatu komputer yang pernah sebelumnya kita pernah bahas. Ada yang disebut namanya CPU, ada main memory, ada disk, ada printer. Nah, di sini ada namanya processing unit. Ya, ini berfungsi sebagai otaknya atau brain-nya dari suatu komputer. Nah, CPU ini punya tugasnya apa di sini? Yaitu mengeksekusi program di main memory dengan cara yaitu fetching instruksi atau mengambil instruksi, memahami instruksi tersebut, kemudian mengeksekusi satu persatu. Ya, memahami itu bisa di sini mendekod ya, instruksi tersebut, kemudian mengeksekusinya setiap dari perintah-perintah yang diambil. Nah, setiap komponen-komponen di sini dihubungkan oleh bus. Ya, oleh bus. Nah, ini penghubungnya ini bus. Nah, ini bus. Nah, ini dia jalur datanya seperti ini, dia bergerak ke sini. Yang merupakan kumpulan data untuk mentransmisi alamat, data, dan sinyal kontrol. Jadi di sini yang transmisi adalah alamat, data, dan sinyal kontrol. Nah, bus ini menghubungkan di CPU ke komponen eksternal dan komponen internal dari CPU sendiri. Ya, di sini ya. Jadi ini eksternal ya dan internal di sini ya. Artinya bus di dalam si CPU itu sendiri. Tadi sudah seperti terlihat ya. Nah, bagian-bagian CPU di sini ada yang disebut namanya control unit yang bertanggung jawab terhadap fetching instruksi dari main memory dan menentukan jenis instruksinya. Ya, jadi ada control unit. Kemudian ada ALU atau arithmetic logic unit beroperasi seperti untuk penambahan ya, seperti jadi misalnya penambahan, perkalian dan boolean misalnya n yang digunakan untuk membawa instruksi. Kemudian ada high speed memory kecil digunakan untuk penyimpanan sementara dan mengendalikan informasi. Nah, ini high speed memory ya. Di sini tulis register. Ya, jadi high speed memory tersusun atas sejumlah register yang mempunyai ukuran dan fungsi yang telah ditentukan. Nah, register ini memiliki kecepatan yang sama dengan komponen lain di internal CPU. Nah, sekarang kita lihat tentang register atau high speed memory. Nah, di register yang paling penting dari CPU yaitu ada dua, yaitu program counter PC, bukan personal komputer ya, tapi program counter yang berfungsi untuk menunjukkan instruksi berikutnya yang di fetch untuk dieksekusi. Kemudian IR atau instruction register yaitu untuk menahan instruksi selama proses eksekusi. Jadi ini ada lagi sebenarnya ya high speed, tapi ini ada dua hal yang paling penting. Ini yang pertama. Sekarang kita lihat organisasi di dalam CPU itu sendiri. Dari gambar 22, nah ini gambar 22 ya, terlihat ya datapath sebagai bagian organisasi internal dari desain von Neumann. Ya. Nah, ini
bagaimana lintasan jalur, ya, maksudnya data path ini bagaimana lintasan-lintasan data ini, lintasan data ini bergerak, ya. Dan ini menggunakan model namanya model von Neumann, ya. Ini yang disebut data path atau jalur data terdiri dari 32 register, ya, mulai register 1 sampai register 32. Nah, ini kalau 32 bit, kemudian ALU, ada ALU-nya. Nah, di sini register, ini register, ini pun register, nah ini ALU. Nah, ini jadi di sini ada dua hal yang paling penting di sini, ya. Ada registernya dan ada ALU-nya. Dan beberapa jalur bus. Nah, ini menghubungnya. Nah, bagaimana cara kerjanya di sini? Nah, di sini register memberikan data ke ALU input. Nah, di sini ada ini register memberikan data ke ALU input. Nah, ini ALU input register ini. Ya, maksudnya di sini, ya. Yang berlabel A dan B. Nah, kemudian setelah sampai di sini, nah ini kemudian ditahan dulu. Jadi maksudnya dari data yang di sini tidak langsung masuk ke ALU. Ya, nah, karena ALU menunggu ALU selesai melakukan proses komputasi. Ya, jadi di sini mungkin ada satu proses komputasi, data yang masuk ke sini ditahan di sini dulu. Kemudian setelah ini selesai, maka data di sini masuk, maka data berikutnya masuk lagi. Ya, nah, jadi dari sini ini masuk ke sini. Ya. Nah, dan diulang terus gitu ya. Begitu ini data ini masuk, nah ini di sini ada ALU input bus, masuk ke ALU di sini. Nah, kalau dia masuk ke sini, maka yang di sini berikutnya nanti masuk. Jadi ALU melakukan proses penjumlahan dan perkalian. Nah, ALU di sini melakukan proses penjumlahan perkalian. Gimana untuk pengurangan sama pembagian? Nah, nanti akan dilakukan dengan cara penjumlahan dan perkalian. Di sini kita tidak bahas ya dulu. Dan beberapa operasi sederhana, data yang diinput kemudian hasilnya disimpan di ALU. Nah, disimpan di ALU output, ya, di ALU output. Kemudian hasil ALU output dikembalikan ke register. Nah, seperti itu. Ya, dan seterusnya. Nah, bisa jadi hasil dari sini, ya bisa juga setelah itu diambil, dikirim ke luar, ya. Dipindahkan misalnya ke main memory, gitu ya. Kemudian dikirim ke output. Nah, Anda tentu pernah ingat pelajaran algoritma, ada satu perintah yaitu A sama dengan A plus B. Nah, ini sebenarnya satu proses, ya, ini sebenarnya satu persamaan. Ini kurang lebih sebagai gambaran bahwa hasil output dikembalikan menjadi input berikutnya. Jadi hasil dari sini misalnya A plus B masuk ke sini. Nah, misalnya di sini udah ada data A, maka data A-nya nanti diganti dengan hasil A plus B. Nah, kemudian data dari output juga dapat dikirim ke main memory. Jadi selain di sini dikirim ke register itu kembali, bisa juga dikirim ke main memory. Ya, nah, proses ini terus dan seterusnya. Kemudian kita lihat organisasi dalam CPU. Ya, instruksi di CPU terbagi dua jenis, yaitu register ke register dan register ke memori. Ya, ini masih organisasi CPU ya, yang kita bahas. Tadi bagaimana proses operasi kerjanya. Nah, sekarang di sini ada proses dalam CPU sendiri, ada register ke register dan register ke memori dan sebaliknya. Ya, ke memori sini adalah ke main memory. Ya, jadi di luar ini. Nah, ini. Dari sini ke main memory. Proses untuk menjalankan dua operan A dan B di register kemudian menyimpan hasilnya disebut dengan data path cycle. Ya. Nah, jadi proses untuk menjumlahkan, ya, kemudian menyimpan hasil disebut data path cycle. Makin cepat data path cycle, maka makin cepat proses tersebut berjalan. Jadi ini proses dari register masuk ke register input ALU, lalu ke ALU, lalu ke output register. Nah, itu berapa lama, kecepatannya berapa lama mau proses ini? Nah, itu disebut sebagai data path cycle. Nah, ini makin cepat perpindahan datanya, maka makin cepat proses tersebut berjalan. Nah,
sekarang kita lihat mengeksekusi instruksi. Nah, bagaimana eksekusi instruksi? Tadi sudah kita lihat ya. Nah, ini sebenarnya lebih untuk lebih detail keterlibatan dari registernya. Tadi kan fetch, mengambil, ya, kemudian mendekode, kemudian eksekusi. Nah, di sini kita lihat keterlibatan dari si register. Ya, jadi di sini pertama tadi sama fetch, yaitu mengambil instruksi dari memori, kemudian menyimpannya ke instruction register. Nah, di sini kita melibatkan instruction register. Ya. Contoh instruksinya tersebut. Kemudian ubah program komentar menunjuk instruksi berikutnya. Nah, program komentar ini berarti nanti menunjuk, begitu udah diambil, langsung program komentarnya itu akan nanti menunjuk instruksi yang berikutnya lagi. Jadi artinya di sini pada saat pertama kali dijalankan, program komentar sudah menunjuk nih, oh ini yang dijalankan, maka diambil instruksinya. Kemudian menentukan tipe instruksi yang baru diambil, ya, mendekode, ya, mendekode. Jika instruksi menggunakan Word, ya, atau di memori, maksudnya adalah satu bentuk data di memori, maka ditentukan lokasi dari Word tersebut. Nah, lokasi alamatnya ada di mana? Ya, kemudian ambil Word dari lokasi yang telah diketahui jika diperlukan dan letakkan di CPU register. Jadi data dari main memory letakkan lagi di CPU register. Kemudian mengeksekusi instruksi. Ya, dieksekusi instruksinya, lalu kembali lagi ke langkah 1 dan seterusnya seperti itu. Nah, ini urutan langkahnya itu disebut dengan fetch, decode, dan execute. Ya. Fetch, decode, dan execute cycle yang merupakan proses operasi dari semua komputer yang ada saat ini. Jadi komputer apapun saat ini menggunakan proses seperti ini. Ya, jadi IR menyimpan instruksinya, program counter menunjuk lokasi dari instruksi tersebut. Ya. Ya, kemudian berikutnya sama decode, menentukan instruksinya. Apakah dia move, apakah dia penjumlahan atau proses yang lain. Nah, kalau dia ngambil dari memori, maka tentukan alamat memorinya di mana. Diambil dulu, pindahkan ke register, kemudian eksekusi instruksi tersebut. Nah, ini kalau begitu lebih jelas, kita bisa buat dalam bentuk script prosesnya itu, gambarannya. Ya. Di contoh script pakai model Java. Jadi PC dimasukkan dulu, ya, starting address. Nah, ini tadi sekarang di sini. Jadi pada saat di sini mengambil instruksi, kemudian menyimpan banyak IR. Nah, itu si PC sudah ngeset starting address-nya di mana? Apakah, nah, biasanya di alamat 100 umumnya, ya. Kenapa di alamat 100? Karena biasanya alamat di bawahnya digunakan untuk menyimpan kernelnya, ya, operasi sistemnya. Ya, tapi kalau dia menjalankan operasi sistem, ya berarti menuju lokasi operasi sistem. Bisa aja mulai alamat 0 atau alamat 1. Nah, kemudian di sini ada proses perintah while, ya, run bit, ya, berarti ada run bitnya, posisinya true, ya. Kemudian mengambil instruksinya. Nah, ini ngambil dari memori PC. Nah, ini menunjukkan alamat ini berarti, ya, memori di alamat berapa. Nah, ini program counter ini. Program counter tadi menunjukkan alamatnya, maka ini diambil. Jadi adanya ada di memori, masukin ke register instruksi, kemudian program counternya naikkan 1. Ya, maksudnya menunjukkan alamat berikutnya begini, naikkan 1. Kemudian dapatkan tipe instruksinya, ya, instruksi type-nya. Nah, kemudian di decode, maksudnya di sini, ya. Kemudian setelah ditemukan, nah, dilihat datanya dari instruksi tersebut. Nah, kemudian diproses seluruh datanya, ya, yang lokasi dari memori itu, jadi ini program terus datanya diproses sampai semua data terambil, di kemudian dieksekusi, ya, dieksekusi, ya, dan begitu seterusnya selama prosesnya seharusnya masih run bed, artinya instruksinya masih ada, maka run bednya nanti jalan terus. Ya, nah ini simulasi dari eksekusi instruksi. Ini saya perlihatkan, ya, ada suatu software yang bisa digunakan untuk Anda bisa lebih bagaimana proses yang ada dalam satu CPU, ya, dan memori yang terlibat di situ. Nah, di sini menggunakan namanya simulator. Bisa Anda unduh dari ini fetch-sim.com. Ya.
Jadi dari sini aplikasi ini dapat mengenal instruksi set di komputer dengan seri sesuai komputer yang digunakan. Ya, misalnya x86. Ya, bisa menggunakan seri x86. Jadi tampilannya seperti ini. Kita lihat detailnya. Di sini ada instruksinya. Nah, jadi perintah-perintah instruksinya itu nanti di sini. Ya. Nah, kalau Anda lihat di bawahnya di sini, nah di sini di bawahnya. Di sini nanti ada pada saat Anda menggunakan ini, ya, Anda nanti perlu menentukan lokasi alamat awal. Alamat awal dari program komputer itu startnya di mana. Di setting dulu. Ya, Anda mau setting 0, 50, nggak ada masalah. Nah, setelah di setting, ya, nah, terus kemudian Anda klik add new. Nah, Anda add new. Oh ya, sebelum add new di sini nanti Anda masukkan dulu nama dari, ya sama seperti kita bikin file di bahasa C. Anda sebutkan nama filenya. Setelah nama filenya disebutkan, lalu add new. Nah, add new di sini nanti Anda diminta untuk memasukkan instruksi apa yang mau Anda masukkan. Nah, ini contoh instruksi move, ya, ada add gitu ya misalnya. Nah, di sini instruksinya yang tadi di add new, di instruksi di memori, ya, atau di RAM ini. Kemudian ini nama programnya yang kita nanti buat, di sini nama programnya. Kemudian di sini ada penjelasan nanti special register CPU. Nah, ini ada IR instruction register, ada program counter, ada stack pointer, ya. Kemudian di sini ada register serbaguna. Ya, register serbaguna. Nah, ini nanti kita di pembahasan instruction set lebih detail ya mengenai di sini. Ini kita lihat ini secara keseluruhan. Nah, di sini perintahnya misalnya sudah dimasukin, sudah di add new, ada move, ya, 0 dimasukin ke R0. Nah, ini bacanya kalau seperti ini, ada kita menggunakan register R0, dipanahkan 0. Menggunakan register R05, dipanahkan 30. Menggunakan register R04, dipanahkan 40. Kemudian menjumlahkan isi R0 dengan R5. Jadi R0 berapa ditambahkan dengan R5. Kemudian ada bagian fetch. Nah, nanti begitu diklik, nah, maka di sini nanti kita lihat ya. Nah, begitu diklik fetch-nya, maka berarti ini ngambil nih. Nah, jadi ini perkontarnya ini kan di sini di startnya ya. Nah, Anda lihat sini perkontarnya 0. Ya, karena di sini adalah nilai sebagai startnya dan ini perkontar itu selalu sebagai offsetnya. Ya. Nah, jadi startnya itu 0, ya, tapi dimulai dari 100. Jadi 0-nya itu di 100. Nah, itu sebagai 0-nya. Ya, maka begitu di fetch maka terambil instruksinya. Kemudian di sini ada bagian setelah fetch adalah decode. Nah, begitu decode maka ini terambil. Oh, ini move. Ya, di move. Nah, move. Nah, setelah itu ada lihat instruction register. Nah, di sini. Oh ya, di sini instruction registernya juga udah terisi, yaitu ini. Nah, kemudian decode-nya terisi, setelah klik decode, decode-nya terisi, ya. Decode-nya terisi. Kemudian kita execute, ya, kita execute. Maka ini, nah, karena tadi si mengirim angka 0 ya, nggak ada perubahan. Register di sini tetap terisi angka 0. Ya. Nah, kita coba lagi. Berikutnya, nah di sini alamatnya berikutnya di sini. Ini maaf ini tadi pada saat diklik ini klik di sini ya, tapi di sini menunjuknya di sini ya, page-nya. Diambil instruksinya move 30 dipindahkan ke R05. Ya. Output-nya di sini operasinya adalah move. Nah, program Anda lihat di sini offsetnya ya, ini alamat 106, berarti di sini terisi angka 6. Ya, alamat ke 6 dari 0 ya, berarti tapi dimulai dari 100. 106 kurangi 100 itu offset maksudnya. Ya. Kemudian instruksi lagi saya sudah terisi ya. Kemudian
Di sini 30. Nah, di sini operannya terisi nanti. 30, di sini operannya terisi R05. Jadi sebenarnya juga sama ya. 30 R05. Ya, 30 operannya di sini R05. Kemudian setelah didekode ya, setelah didekode terisi ini. Nah, kemudian kita execute. Nah, ini kan R05 di sini 30, maka di sini terisi angka 30. Kemudian di sini ceritanya diambil alamat yang 18 yang ini berarti. Ya. Nah, ini sama ya. Nah, add 05 R00. Nah, ini di sini penjumlahan, operan code-nya add ya. Berarti adalah menjumlahkan isi R0 dengan R05. Nah, R0 tadi 0. R05-nya ya berarti tadi R05-nya adalah 30. Ya. Nah, begitu sampai di execute ya, ini langsung saja. Maka di sini jadi 0 jadi isi 30. Nah, di sini tadi sudah dijalankan ceritanya di sini R04 udah jalan masukin 40, maka udah terisi 40. Nah, di sini ada contoh proses tadi add yang tambah 0, sekarang tambah R05 tambah R05. Nah, nanti R05 tambahkan yang R05 itu sendiri. R05 tadi terisi 30, tambahkan yang R05 berarti 30 tambah 30, maka terisilah 60. Dan begitu seterusnya. Nah, ini di sini kita bisa mengenal bagaimana operasi dari instruksi itu berjalan dari fetch, decode, execute. Kemudian di sini ada program counternya, ya ini ya program counternya, ada instruction registernya. Dan ini hasil isi dari register tersebut. Nah, instruksi-instruksi ini sebenarnya terbagi atas dua. Ada yang model RISC dan model CISC. Ya. Jadi RISC atau CISC adalah model instruksi yang digunakan dalam mendesain CPU. Jadi ini menentukan juga dari instruksinya yang menentukan desain dari satu CPU itu sendiri. Nah, RISC atau Reduced Instruction Set Computer adalah jenis VLCI, Very Large ya, System Integrated, ya, Very Large Set Instruction, CPU yang tidak ada proses interpreted ya, yang didesain tahun 1980 oleh grup Berkeley yang dipimpin oleh David Peterson dan Carlo Sequin. Ya, jadi tidak ada interpreternya di sini kalau RISC ini. Ya. Nah, dengan RISC komputer dirancang digunakan untuk menjalankan instruksi individu yang diberikan kepada komputer untuk menunjukkan suatu tugas. Jadi instruksinya relatif lebih sederhana RISC. Dalam instruksinya dia tidak menjalankan beberapa proses, tapi menjalankan hanya proses-proses yang kecil. Kemudian CISC atau Complex Instruction Set Computer, yaitu arsitektur komputer di mana instruksi tunggal dapat mengeksekusi beberapa operasi tingkat rendah seperti beban dari memori, operasi aritmetika, dan penyimpanan memori, atau mampu melakukan operasi multilangkah atau metode perlawanan dari instruksi tunggal. Nah, di sini artinya di sini kalau CISC dia dalam satu instruksi menjalankan sesuatu yang relatif lebih banyak prosesnya. Ya, nah, tentunya keunggulannya adalah kalau CISC instruksinya lebih sedikit. Ya, tapi prosesnya nanti dia menjadi lebih kompleks. Kalau RISC sedikit instruksi yang dijalankan dari setiap perintah itu. Ya, sehingga untuk kasus yang sama itu nanti RISC itu instruksinya lebih banyak dibanding dengan CISC. Nah, jadi prosesor yang seperti CISC ini menggunakan prosesor dari seri Motorola, ya, X86 dan Z80. Sedangkan RISC seperti AMD, ARM, AVR, Motorola, dan Intel i860. Komputer jenis RISC umumnya lebih cepat dari CISC, jadi lebih cepat, ya, karena instruksinya lebih sederhana di prosesnya. Karena di RISC tidak tersedia interpreter. Ya, nah ini yang juga bikin agak lebih lambat. Di CISC ada interpreter. Jadi setiap perintah itu nanti harus ada di interpreter, berarti terjemahkan ya. Ya, terjemahkan. Jadi secara instruksi nanti lebih banyak dibanding CISC, RISC untuk kasus yang sama.
Sehingga dari sisi sini tadi kita sudah lihat organisasi dari satu komputer secara besarnya, ya. Ya, jadi ada prinsip dalam prinsip mendesain satu komputer modern, ya makanya berkembang ada model ADSC, ada CSC, ya. Seluruh instruksi langsung dieksekusi oleh hardware, tidak ada integrasi mikroinstruksi, menghilangkan level dari mikroinstruksi. Ya, intinya di sini instruksi dari hardware gitu ya. Tidak ada integrasi mikroinstruksi, jadi tidak ada satu penerjemahan lagi, ya, penerjemahan lagi. Jadi mikroinstruksinya dihilangkan. Hanya memang kalau yang kita bahas di sini mungkin ada sudah ingat, kita ada mikroinstruksi ya di sini. Kita ada bahas. Tapi mungkin sebenarnya di sini bahwa kalau namanya mikroinstruksi itu akan lebih baik gitu ya. Tapi dalam perkembangan ini tetap menggunakan ada dua ini, ada mikroinstruksi, ada tidak, karena ada plus minus dua ini. Kemudian memastikan biaya dari setiap instruksinya dikeluarkan dari komputer diukur dengan biaya dari satu komputer instruksinya disebut dengan kesatuannya itu MIPS, million instruksi per second. Nah ini yang menunjukkan dari performa dari satu komputer. Per secondnya dia bisa berapa juta instruksi yang diproses. Kemudian instruksi harus mudah untuk didekode. Yang menjadi fokus ini adalah jumlah sumber yang dibutuhkan untuk mengeksekusi instruksi tersebut. Nah, jadi ada suatu instruksi yang dia proses untuk mendekode cukup panjang gitu ya. Tadi ya contoh-contoh itu sederhana sih ya. Ya, jadi tidak perlu kita lihat, tapi ada juga yang panjang. Jadi sebenarnya diharapkan udah didekode tuh bisa cepat. Ya, kalau ya, maksudnya kalau sulit di sini adalah panjang dia prosesnya berikutnya. Proses ke memori utama hanya membuat dan menyimpan. Nah, itu ya. Jadi proses memori hanya membuat dan menyimpan. Ya. Nah, itu tidak ada satu proses yang banyak menghitung di sini dihindarkan biasanya. Menyiapkan banyak register untuk menghindari proses ke memori dapat memperlambat proses. Nah, ini biasanya menyangkut masalah biaya. Solusinya ini biasanya nanti dengan cache memori. Ya, nanti kita lihat di materi berikutnya di sini ya. Strategi untuk mempercepat dari suatu komputer. Oke, kita lanjutkan lagi ke video berikutnya mengenai memori utama.